Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Saat semua petugas puskesmas sudah pulang, Pak Sukro memberikan kunci puskesmas pada Aryati. Malam ini, dia berniat menginap saja di puskesmas. Dia akan menyusun rancangan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat bersalin. Lebih dari itu, jujur saja dia masih trauma kalau harus pulang ke rumah Dinda. Dinda pasti tahu kalau aku tidak pulang nanti. Batinnya. Meski begitu, dia merasa cemas karena tidak memberitahu Dinda. Selepas sholat maghrib, Aryati menutup separuh gerbang puskesmas, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Dia pun mulai bekerja menyusun rancangan dari materi untuk penyuluhan. Selang beberapa saat kemudian, terdengar ada yang mengetuk pintu. Sepertinya ada yang mau berobat. Dia segera beranjak dari tempat duduk, lalu membukakan pintu. Dia sangat terkejut saat di depannya sudah berdiri seorang perempuan berbaju daster yang sedang hamil tua. Dia pegangi kandungannya sambil meringis kesakitan. Tidak lain sosok itu adalah wanita yang dilihatnya pagi tadi, yang mana Pak Sukro tidak bisa melihat keberadaannya. "Tolong aku, Bu," katanya dengan suara yang tertahan. Ya ampun, silahkan masuk, Bu, kata Aryati tanpa berprasangka buruk. Dia pun langsung membawanya ke ruang rawat. Wanita tersebut terus mengadu kesakitan. Aryati yang masih diliputi tanda tanya mulai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dia melihat ketuban wanita yang belum dikenal itu sudah pecah. Sebenarnya Aryati merasa sangat aneh karena wanita itu tidak diantar oleh siapapun. Dia menyimpan rasa penasarannya untuk ditanyakan setelah proses melahirkan usai. Saat Aryati menyiapkan segala sesuatu dan belum sempat menangani, jabang bayi dalam perutnya malah keluar duluan. Tampak wanita itu terengah-engah. Keringat dingin membasahi wajahnya yang tampak pucat. Segera, Aryati mendekat dengan peralatannya. Dia langsung terfokus pada bayi yang menangis keras, dengan seluruh tubuhnya masih berlumuran darah. Dan saat hendak dipotong tali ari-arinya, secara mengejutkan, bayi itu malah tersenyum. Kedua matanya membesar dan berkedip-kedip. Melihat itu, Aryati langsung meletakkan kembali si jabang bayi. Disusul kemudian, si wanita menarik ari-ari, lalu memutus tali pusar sang bayi. Melihat pemandangan yang sangat mengerikan itu, Aryati berteriak sambil minta tolong. Wanita yang baru melahirkan itu terlihat semakin menakutkan. Wajahnya datar dan pucat. Tangannya masih memegang ari-ari penuh darah kental berwarna kecoklatan. Aryati semakin menjerit histeris. Sejurus kemudian, dia pun berlari keluar dari puskesmas. Tapi setibanya di halaman depan, dia bingung akan lari kemana. Karena lokasi puskesmas itu jauh dari perkampungan warga. Sekilas Aryati melihat wanita itu masih memperhatikannya. Tatapan matanya sangat menyeramkan dari balik jendela, sambil menggendong bayinya yang masih berlumuran darah. Aryati bingung karena jalanan itu sangat sepi dan gelap. Sedangkan dia tidak membawa senter sebagai penerangan. Tapi daripada dia tetap tinggal di puskesmas itu, dia berniat lari saja ke perkampungan warga, walaupun jaraknya cukup jauh. Dia tetap memberanikan diri menembus gelap dan kabut. Langkahnya terhenti saat terdengar suara deru motor. Suara itu semakin jelas dan semakin dekat. Sesaat kemudian, cahaya lampu motor menyilaukan matanya. Sambil memicingkan mata, dia coba memperjelas penglihatannya. Ternyata itu Pak Sukro. Kebetulan sekali lelaki itu datang. Tanpa berpikir banyak, Aryati langsung berlari menghampirinya.
Loh, Mbak kenapa Mbak? Tanya Pak Sukro menghentikan laju motornya. Dengan nafas tersengal, Aryati menjelaskan apa yang telah terjadi. Sesuatu yang sangat mengerikan telah menambah rasa trauma yang datang. Pak Sukro didampingi Aryati yang masih panik mengecek keadaan di puskesmas. Semuanya baik-baik saja. Tidak nampak ada siapapun di sana. Termasuk bau anjir darah orang melahirkan. Yang terlihat hanya peralatan medis Aryati yang berserakan. Melihat itu, Pak Sukro menasihati Aryati agar tidak banyak melamun. Katanya, saat melamun, setan dan jin mudah mengelabui manusia. Meskipun wajah perempuan itu masih membayang, setidaknya Aryati sangat bersyukur dan bisa bernafas lega karena Pak Sukro telah datang. Lelaki itu menjelaskan kalau dia kembali datang ke puskesmas dengan tujuan mengantarkan makanan untuk Aryati. Kebetulan istrinya masak banyak hari ini. Setelah membereskan semua barang dan peralatan, Aryati mengajak Pak Sukro pulang. Dia berdoa semoga malam ini terlewati tanpa terjadi sesuatu yang aneh. Beberapa saat selepas azan Isya, tibalah mereka di rumah. Terlihat Dinda sedang berdiri di depan pintu. Gadis jelita itu ternyata menunggunya pulang. Aryati sendiri merasa bersalah, tidak sempat memberitahu kalau akan menginap di puskesmas, karena rencana itu adalah rencana dadakan. Tidak mampir dulu, Pak? Tanya Aryati pada Pak Sukro, yang menyerahkan makanan lalu bergegas pamitan. Pak Sukro hanya bilang terima kasih, lalu melaju pulang. Sementara itu, Dinda langsung menyambut Aryati dengan penuh harap. Tampak ada raut bahagia di wajahnya. Setelah ditanya, rupanya Mbok Iba sudah bisa berbicara sedikit-sedikit. Syukurlah, ucap Aryati. Dinda melanjutkan ucapannya kalau Mbok Iba ingin tidur ditemani Aryati malam ini. Dinda merengek meminta agar Aryati mengabulkan keinginan si mboknya. Sebenarnya Aryati masih ada rasa takut dengan kejadian pagi tadi. Tapi di sisi lain, dia merasa tidak tega jika menyakiti perasaan Dinda. Apalagi kalau melihatnya menangis. Pada akhirnya, dia pun mengiyakan. Tapi sebelumnya, dia izin untuk sholat Isya dan makan malam terlebih dahulu. Dinda mengajak Aryati ke kamar Mbok Iba. Seperti biasa, engsel pintu itu berbunyi nyaring saat dibuka. Aryati. Desis Mbok Iba. Suara itu kering dan terkesan mengerikan, sama persis dengan suara yang didengar Aryati pagi tadi. Dinda sudah pamit membuatkan bubur untuk si mboknya. Sejak siang tadi, Mbok Iba tidak mau makan sedikit pun. Dengan ragu-ragu Aryati membandingkan tubuhnya di sisi Mbok Iba. Ada hawa lain yang dirasakan oleh Aryati. Sedangkan Mbok Iba yang tadinya dalam posisi membelakangi, langsung membalikkan badan. Tampak tubuhnya tinggal tulang dan kulit. Wanita renta itu menatapnya dalam-dalam sebelum memejamkan mata. Bau minyak jelantah di bantal yang ditiduri Aryati membuatnya agak pusing. Setahu dia, orang-orang tua dulu memang gemar memakai minyak jelantah untuk rambut mereka. Aryati mencoba memejamkan mata, namun sangat sulit baginya untuk tidur. Perasaan hatinya sangat kalut. Sesaat kemudian, dia kembali membuka mata, lalu menoleh pada Mbok Iba. Terlihat posisi tidurnya sudah berubah. Padahal dia tidak mendengar suara apapun sejak tadi. Juga tidak merasakan tempat tidur itu bersuara. Mbok Iba sudah dalam posisi terlentang. Kedua matanya melotot dan mulutnya menganga. Mbok Iba. Setengah ketakutan, Aryati coba menegur. Karena tidak ada jawaban, maka Aryati menyentuh lehernya. Tidak ada denyut nadi di sana. Mbok. Aryati yang mulai panik menyentuh juga dada kirinya. Dia tidak merasakan ada detak jantung. Mbok Iba telah meninggal, entah kenapa. Kejadian itu membuat Aryati semakin panik dan langsung berlari keluar kamar mencari Dinda. Kenapa, Mbak? Dinda muncul dari dapur memegang semangkuk bubur. Aryati menenangkan dirinya sendiri. Setelah itu, dia menyuruh agar Dinda tenang dan bersabar. Barulah dia mengatakan kalau simboknya telah tiada.
Seketika, mangkuk berisi bubur yang sedang dipegang terjatuh. Bubur itu pun berhamburan di lantai. Tangis histerisnya pecah. Dia tidak menyangka kebahagiaan saat mendengar Mbok Iba yang kembali bisa bicara ternyata hanya sebentar saja. Dugaannya kalau Mbok Iba akan sembuh justru berkebalikan. Segera, dia berlari ke kamar Mbok Iba dan langsung memeluk neneknya itu. Dinda menangis sejadi-jadinya sambil terus mengelus kepala mboknya. Jangan tinggalkan aku, Mbok. Rengek Dinda dengan air mata tiada berhenti. Aryati tidak bisa berkata apa-apa. Kejadian itu sangat cepat sekali. Setelah benar-benar tenang, barulah Aryati menghibur Dinda. Bagaimanapun juga, nyawa adalah milik Sang Pencipta, yang sewaktu-waktu akan diambil kembali. Dan malam ini adalah batas usia Mbok Iba. Tuhan lebih menyayanginya. Dalam suasana duka itu, terdengar ada orang yang mengetuk pintu. Karena Dinda tidak memperdulikannya dan terus menangisi Mbok Iba, Aryati pun bangkit membuka pintu. Tampak seorang lelaki parubaya berdiri di depan. Dia adalah Pak Rahmat, tetangga paling dekat dengan rumah Dinda. Sengaja, dia datang bertamu saat mendengar tangisan histeris Dinda. Ketika Aryati memberitahu kalau Mbok Iba meninggal dunia, tanpa dipersilahkan masuk, dia langsung menerobos ke kamar menyusul Dinda. Aryati mengikutinya dari belakang. Gerimis tipis mulai turun, sesekali kilat mengundang petir untuk lewat. Atas saran dari Pak Rahmat, malam itu juga Mbok Iba dimandikan lalu dikafani. Hanya sedikit saja warga yang datang melayat, atau mungkin besok pagi akan lebih ramai. Jenazah Mbok Iba dibaringkan di ruang tengah. Meski beberapa orang di sana sudah coba pejamkan mata dan mengikat dagu Mbok Iba agar mulutnya tidak menganga, tapi usaha itu percuma saja. Mbok Iba pun dikafani dengan kondisi yang sama. Seusai tahlilan yang dilaksanakan beberapa gelintir warga, hanya Aryati dan Pak Rahmat yang mengaji di samping jenazah Mbok Iba. Sementara Dinda hanya menangis terseduh-seduh di samping Aryati. Kamu bisa ngaji? Tanya Aryati pada Dinda. Dia menggelengkan kepala. Aryati menyuruhnya agar mendoakan simboknya semoga masuk surga. Saat gerimis makin cepat, Pak Rahmat menyelesaikan mengaji lalu pamit pulang. Dia berkata besok pagi akan datang untuk mengurus pemakaman Mbok Iba. Aryati merasa heran, kenapa warga kampung ini tidak ada yang mau menemani mereka. Dulu, simbokku terkenal sebagai dukun santet, Mbak. Banyak orang dari kota yang datang ke kampung ini minta bantuan ke simbok. Dinda seakan tahu pertanyaan dalam hati Aryati. Dia lalu bangkit dari duduknya menuju kamar Mbok Iba. Beberapa menit kemudian, kembali dengan sebuah peti kecil. Dinda membuka peti tua itu, lalu mengeluarkan benda yang dibungkus dengan kain mori hitam. Perlahan, Dinda membuka kain itu. Di sana ada boneka jerami, jarum peniti, pisau kecil, dan sebuah batu aki yang berkilau. Dinda menjelaskan bahwa benda-benda tersebut adalah milik Mbok Iba. Dulu sewaktu masih sehat, dia sering melihat beliau sedang melakukan ritual nyantet. Aryati menyuruh agar Dinda meletakkan dan menyimpan kembali barang itu. Mbok Iba sudah meninggal, jadi lebih baik jika tidak membicarakan keburukannya. Bagiku, profesi simbok bukanlah aib. Kalau yang dibunuh adalah orang yang jahat, kurasa membunuh jadi pekerjaan yang mulia. Sanggah Dinda dengan tatap wajah yang kosong. Aryati yang tahu kalau jiwa Dinda sedikit terganggu, mencoba memberi arahan. Bahwa keburukan janganlah dibalas dengan keburukan juga. Orang jahat lebih baik diserahkan ke pihak berwajib, biar hukum segera membalas. Kalaupun masih terbebaskan, ada hukum Tuhan yang lebih pasti terjadi. Mereka berdua pun bersiap mental menunggu jenazah Mbok Iba. Tepat tengah malam, Aryati terbangun dari tidur karena kedinginan. Namun dia dibuat terkejut karena Dinda dan jenazah Mbok Iba menghilang. Aryati yang sangat gusar mendapati pintu rumah terbuka lebar. Padahal sebelum tidur tadi, hanya separuh pintu saja yang terbuka.
Aryati bangkit lalu menengok keluar. Di luar hujan turun masih sangat lebat, sesekali menyambar dan cahaya kilatnya menyilaukan mata. Mbak Aryati, sini main, Mbak. Itu suara Dinda. Ternyata di halaman rumah ada Dinda yang sedang hujan-hujanan. Tampak jenazah simboknya yang masih terbungkus kain kafan basah kuyup dan kotor karena lumpur. Jenazah itu kehujanan tergeletak begitu saja di halaman rumah, sedangkan Dinda loncat-loncat di sampingnya. Sesekali dia mencium pipi simboknya itu. Sini, Mbak, main sama kita. Dinda lari kecil mengelilingi jenazah simboknya. Melihat itu, Aryati menerobos hujan yang kian lebat untuk menghampiri Dinda. Dipegang erat kedua tangannya agar dia mau diam. Aryati merasa kewalahan karena Dinda berontak. Ada apa ini? Kenapa jenazah Mbok Iba ada di sini? Pak Rahmat muncul dengan membawa payung. Dia sangat terkejut saat melihat jenazah itu. Tanpa banyak bicara, Pak Rahmat meletakkan payungnya dan langsung membopong jenazah Mbok Iba masuk ke dalam rumah. Dinda yang susah sekali dikendalikan mendadak menangis sambil memanggil-manggil simboknya. Bersama Aryati, mereka yang basah kuyup ikut masuk ke dalam. Aryati sendiri merasa shock melihat perubahan Dinda. Dia tidak menyangka kalau Dinda akan begitu terguncang. Setelah membandingkan jenazah Mbok Iba, Pak Rahmat mencoba menenangkan Dinda. Karena masih saja mengamuk, dia pun mulai membacakan mantra. Sebentar kemudian, Dinda semakin melunak. Tatapan matanya kosong dan tampak kelelahan. Setelah itu Pak Rahmat berpamitan pulang sebentar. Dia akan kembali untuk membantu mengganti kafan Mbok Iba. Sekalian berganti baju. Sekalian juga membawakan kain kafan baru bagi Mbok Iba. Memang, di kampung itu semua perlengkapan kematian sudah disediakan secara gotong royong. Setiap sebulan sekali, para warga mengadakan kumpulan. Yang di sana diperoleh kas untuk membeli semua itu. Sehingga sewaktu-waktu ada kematian, maka semua perlengkapan tinggal mengambil di rumah Pak Modin. Cukup lama Pak Rahmat baru kembali. Dia hanya memberi arahan pada Aryati supaya menghafali dengan benar. Sungguh pengalaman itu baru ditemui Aryati seumur hidup. Dia terus mengikuti ucapan Pak Rahmat dengan hanya memberi petunjuk. Maklumlah, Mbok Iba sudah dalam keadaan bersuci, sehingga takut jika tersentuh kulit dengannya. Warga sekitar meyakini kalau hal itu membatalkan. Namun ada pula yang meyakini kalau tidak membatalkan. Alasan tidak membatalkan adalah antara orang hidup dan orang mati sudah beda alam. Jadi tidak masalah jika terjamah. Tapi Pak Rahmat memilih tidak ingin bersentuhan kulit dengan jenazah Mbok Iba. Setelah selesai, Dinda kembali berteriak-teriak tidak karuan. Dia meracau dan bersikeras mendekat pada neneknya. Dengan sekuat tenaga Aryati menghalangi, sedangkan Pak Rahmat mengeluarkan sebuah keris kecil. Rupanya, selain mengambil kain mori, saat pulang tadi, dia juga membawa gimbolan itu. Dia sudah bersiap dengan gangguan gaib yang mengganggu. Saat keris itu dikeluarkan dari sarungnya, aroma dupa langsung menyebar menyeruak. Dia menyentuh lengan Dinda yang masih disengkeram Aryati, lalu menempelkan keris di tengkuk Dinda. Saat itu pula, Dinda seperti kejang dan melemah. Dinda pun terkulai tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, terdengar suara ledakan keras terdengar dari arah dapur. Bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Setelah Dinda dalam posisi yang baik, Pak Rahmat dan Aryati buru-buru menghampiri sumber suara itu. Terlihat makanan pemberian Pak Sukro acak-acakan di lantai. Entah apa yang terjadi. Sedangkan bayangan-bayangan yang melintas diusir oleh Pak Rahmat dengan kerisnya. Beliau menjelaskan bahwa itu semua adalah makhluk gaib rewangan Mbok Iba. Sebisa mungkin dia akan membersihkan rumah, dimulai besok setelah pemakaman jenazah. Dari mana makanan ini, Mbak? Tanya Pak Rahmat. Dia melihat ada yang aneh dan ganjil dari makanan itu. Saat tahu bahwa Pak Sukro yang memberi, dia kembali bertanya. Apakah kamu memakannya? Aryati pun mengangguk. Saat masih dalam keadaan bingung, Aryati disuruhnya berbaring di lantai tanpa alas. Dia yang tidak tahu apa maksud tujuan Pak Rahmat hanya menurut saja. Pak Rahmat dengan keris masih di tangan, duduk bersila menghadap tubuh Aryati.
Disuruhnya Aryati memejamkan mata, dan seketika itu hatinya gemetar melihat penampakan Pak Sukro. Tanpa bisa dikendalikan, dia merasa jatuh hati pada lelaki beristri itu. Sungguh, sesuatu yang sangat aneh dan tidak masuk akal. Beberapa saat kemudian dia merasakan perutnya panas. Semakin lama semakin panas, menjalar ke tenggorokan. Dan Aryati langsung muntah. Bukan air atau makanan yang keluar, akan tetapi gumpalan rambut bercampur nanah. Setelah semua keluar, mendadak muncul asap dari benda tersebut, lalu menghilang tanpa bekas. Aryati pun kembali terbaring tidak berdaya. Menurut Pak Rahmat, barang tersebut adalah kiriman Pak Sukro. Lelaki itu mengirim ilmu pelet demi menjadikan Aryati istri kedua. Sekarang, kamu beristirahatlah, biar aku yang menjaga jasad Mbok Ibah, ucap Pak Rahmat sambil menyarungkan kembali kerisnya. Melewati 7 hari kematian Mbok Ibah, suasana rumah menunjukkan rasa nyaman. Pak Rahmat sepertinya mampu membersihkan rumah dari aura gelap. Dinda juga sudah kembali baik dan mengikhlaskan kepergian si mboknya. Menurut Pak Rahmat, Mbok Ibah menjadi sakit saat melakukan satu pekerjaan berbahaya. Waktu itu, beliau disuruh seorang untuk menyantet orang hamil. Dan orang yang menyuruh itu tak lain adalah Pak Sukro. Lelaki hidung belang itu telah menghamili seorang janda dan tidak mau bertanggung jawab. Karena mengancam akan membongkar aib, maka dilakukanlah jalan menyimpang itu. Perempuan tersebut akhirnya meninggal dunia di puskesmas saat akan melahirkan. Semenjak itulah, Mbok Ibah menjadi tidak bisa bicara. Keilmuan yang dimiliki juga semakin memudar. Namun sosok-sosok perewangannya masih berada di rumah. Mungkin apa yang dilakukan, yakni menyantet wanita hamil, bahkan bayinya ikut mati di kandungan, adalah pantangan dari ilmunya. Dan bisa saja itu berdampak pada Pak Sukro sepeninggal Mbok Ibah nanti. Kisah itu mengingatkan Aryati pada kejadian malam itu, di mana sedari pagi dia diperhatikan penampakan berwujud wanita hamil. Hingga sosok tersebut melakukan persalinan di malam harinya. Dia yakin kalau sosok itu adalah korban dari Mbok Ibah atas suruhan Pak Sukro. Di sisi lain, sejak pemakaman Mbok Ibah, Pak Sukro tidak pernah menampakkan diri. Menurut petugas puskesmas yang lain, dia mendadak mengalami kelumpuhan. Selain itu, dia mengalami sesuatu yang aneh, sama persis dengan apa yang dialami Mbok Ibah semasa masih hidup. Saat petugas puskesmas lain menjenguknya, Aryati memilih tidak ikut. Dia belum bisa memaafkan perlakuan Pak Sukro atas dirinya. Sore ini, Dinda memasak bubur kacang hijau di dapur. Sedangkan Aryati duduk di kursi teras sambil menghela nafas lega. Hari ini cukup melelahkan baginya, karena seharian dia mengerjakan materi penyuluhan. Saat melintas seekor burung yang suaranya agak aneh, tiba-tiba badannya lemah dan mendadak demam tinggi. Setelah minum obat, tubuhnya malah menggigil. Wajahnya tampak pucat pasi, kantung matanya juga mendadak hitam. Segera dia membenamkan diri di atas kasur. Tapi semakin lama tubuhnya malah semakin menggigil. Dinda dan Pak Rahmat tidak bisa berbuat banyak. Pak Rahmat yakin kalau itu akibat dari muntah seminggu lalu. Perutnya mengalami iritasi, dan pengobatan medis adalah satu-satunya jalan. Sore itu juga, Aryati putuskan untuk pulang. Dia akan berobat di kotanya. Pak Rahmat langsung memesankan ojek. Sedangkan Dinda yang tampak bersedih, disuruhnya mendampingi. Tidak usah, Pak. Saya masih kuat, ucap Aryati lemah. Dia memaksa tidak mau ditemani siapapun. Itulah hari terakhir Aryati berada di kampung Mekarsari. Setelah sembuh, dia minta mutasi dan menjelaskan semua yang telah dialami di kampung. Bertahun-tahun lamanya, dia tidak mengunjungi kampung itu lagi. Entah seperti apa Dinda sekarang. Mungkin dia sudah berkeluarga
atau bahkan sudah punya anak. Dan dia yakin ucapan Pak Rahmat tentang Pak Sukro benar adanya dan menjadi kenyataan. Di mana lelaki itu harus menanggung penderitaan setelah kematian Mbok Ibah. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.